Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rihanaya Sabila. Nah, sesuai dengan judulnya, ini adalah video yang kedua dari apresiasi puisi. Nah, apa sih yang akan kita bahas dari video yang kedua ini? Silakan teman-teman semua mendengarkan penjelasan berikut ini. Oke teman-teman semuanya, pada video apresiasi puisi yang kedua ini, kita akan membahas tentang apa itu unsur-unsur pada puisi. Namun sebelum kita membahas tentang unsur-unsur puisi, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari puisi ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi memiliki bentuk yang utuh dan satu kesatuan. Akan tetapi, bentuk yang satu ini sebenarnya terdiri atas beberapa unsur, yang mana unsur-unsur itu tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Selanjutnya, untuk memahami nilai-nilai puisi itu lebih dalam, perlu diadakannya perbedaan unsur-unsur pada puisi. Nah, jadi unsur-unsur dalam puisi ini tidak dapat dipisah-pisahkan, namun dapat dibeda-bedakan. Unsur-unsur dalam puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Pertama, kita akan membahas tentang unsur intrinsik pada puisi. Nah, unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, diksi atau pilihan kata, daya bayang atau imaji, gaya bahasa atau majas, bunyi, rima, dan ritme. Baik, kita akan membahas satu persatu unsur intrinsik yang ada dalam puisi. Yang pertama, unsur intrinsik pada puisi yaitu tema. Tema dalam puisi adalah suatu gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisinya. Unsur intrinsik yang kedua pada puisi yaitu diksi ataupun pilihan kata. Nah, dalam membangun puisi, penulis memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna. Selain itu, kedudukan kata dalam suatu puisi dengan secara keseluruhan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu daya bayang atau imaji, yang diartikan bahwa imaji ketika membangun puisi adalah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imajinasi, visual, auditif, dan taktil. Yang keempat ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa dalam puisi yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan memaknai kata-kata yang bermakna kiasan. Selanjutnya, unsur intrinsik pada puisi ada bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada penggunaan kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa yang berbeda. Selanjutnya ada rima. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Dan yang terakhir adalah ritme. Selain rima, dalam puisi juga diperlukan adanya ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak terlalu monoton bagi penikmat puisi. Nah, setelah membahas unsur intrinsik tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik pada puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi yaitu aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Yang pertama, aspek historis adalah unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, aspek psikologis adalah aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Yang ketiga ada aspek filsafat, yang mana filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada aspek religius, yang dalam puisi mengacu pada tema yang umumnya diangkat dalam puisi oleh penyair. Nah, jadi itulah tadi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang terdapat pada puisi. Baik, sekian dulu video
apresiasi puisi part kedua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dadah, assalamualaikum.